LVRI Kabupaten pada tanggal 25 Februari 2019 bertempat di Gedung Dharma Wanita Keva, Manado, khusus untuk ranting Insana dan ranting di Komi Utara. 2018, tanggal 9 Agustus tahun 2018 tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LVRI. 3. Ketua DPC LVRI TTU TTS nomor B/MCLV/7/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang usul surat keputusan pengurus ranting 1 Kecamatan Insana dan ranting 2 Kecamatan Bikomi Utara. Atas nama ranting Insana Saudara Abrao da Costa MPV 13038 843 dan ranting Kecamatan Bikomi Utara atas nama Saudara Ambrosius Neno NPV 13039 905. Mempertimbangkan titik 2 berita acara rapat pemilihan pengurus ranting Insana tanggal 4 Mei 2021 di Aula Kantor Kecamatan Insana dengan kesepakatan Saudara Abrao da Costa. Pemilihan pengurus ranting di Bikomi Utara pada tanggal 29 Juni 2021 di Rumah Bapak Servasius Anunus, alamat RT 04 RW 2 Napa, Kecamatan Bikomi Utara dengan kesepakatan surat keputusan pengurus ranting Kecamatan Insana atas nama Saudara Abrao da Costa dan ranting Kecamatan Bikomi Utara atas nama Saudara Ambrosius Neno NPV 13039 atas cabang LVRI Kabupaten TTS masa bakti 2021 sampai 2024. Pengirap Saki, 2 Kapolda NTT, 3 Danlan Tamal Kupang, 4 Danlanut Eltari Kupang, 5 Ketua DPD LVRI NTT, 9/1 Kupang, Ketua Pengadilan Negeri TTU TTS, Kepala BRI Cabang TTU, Kepala BRI Cabang TTS, Kepala Kantor Pos dan Biro TTU TTS, Kepala Watim Kap LVRI Kabupaten TTU TTS. Kepada yang bersangkutan ditetapkan di Kupang pada tanggal 10 September 2021 atas nama pimpinan Dewan Provinsi NTT Legiun Veteran Republik Indonesia tertanda Kapten Purnawirawan NPV 13026 299 dengan roh garing DPD LVRI garing NTT garing 9 garing 2021 tanggal 10 September 2021. 1. Ambrosius Neno NPV 039 905 Ketua Ranting Bikomi Utara. 2. Lambertus Sigi NPV 13039 897 Sekretaris. 3. Petrus Pot 13039 900 Bendahara. Atas nama Dewan Pimpinan Daerah Provinsi NTT Legiun Veteran Republik Indonesia, Sekretaris tertanda Nicholas Dawi, Kapten Purnawirawan NPV 13026 299. Demikian. Pernyataan pelantikan oleh Inspektur Upacara. Pelantikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan untuk kepentingan Rabu 27 Oktober 2021 tepat pukul 11.04 WITA. Saya, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia, melantik dan mengukuhkan Ketua Ranting Bikomi Utara Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten TTU. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Selesai. Ditetapkan di Bikomi Utara pada tanggal 27 Oktober 2021. Atas nama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia, Sekretaris Cap tertanda Nicholas Dawi, Kapten Purnawirawan NPV 13029 632.
Pelantikan Ketua Ranting Alfri Kecamatan Bikumi Utara telah selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Mendengarkan lagu veteran. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa pelantikan telah dilaksanakan. Lapor. Upacara pelantikan Ketua Ranting Kecamatan Bikumi Utara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat sesuai dengan rencana selanjutnya. Balik ke tempat. Penghormatan pasukan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembacaan doa. Yang terkasih dalam Kristus, kita adalah umat yang beriman. Saya mengajak kita semua, mari kita naikkan hati kehadirat Allah dan menyapa Allah dengan doa. Izinkan saya memimpin doa ini dengan tata cara betul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, pencipta alam semesta, hanya kepadamu lah segala ciptaan bersembah sujud dan berbakti. Engkau mengenal setiap hati dan melalui berbagai macam Upacara pelantikan Ketua Ranting 2 Kecamatan Bikumi Upacara dapat meninggalkan tempat upacara. Dapat. Amin.
Siap. Gerak. Acara selanjutnya, para hadirin, para veteran peserta upacara, silakan duduk. Acara telah selesai. Acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Camat Bikuni Utara. Langsung di kasih naik nana no ini kasih naik ditanya dulu komandan. anggota veteran berdiri dulu. Anggota begini. Baik, kita berikan aplaus. Baik, mungkin ambil gambar dulu. Selesai. Sudah. Kami persilakan dulu kembali pada Bapak Camat. Kami persilakan. Ketua DPD veteran bersama anggota yang hadir, yang kami hormati Ketua Legium Kabupaten PTU, yang kami hormati dan Remin 161801, yang kami hormati Bapak Pospol Napan, yang kami hormati dan Pos TNI Napan bersama anggota, yang sama kami hormati Bapak Desa Napan bersama seluruh perangkatnya, dan yang kami hormati tokoh masyarakat yang hadir, serta yang berbahagia para pengurus ranting Kecamatan Bikuni Utara yang barusan dilantik, diresmikan, serta seluruh anggota veteran di wilayah Kecamatan Bikuni Utara yang saya hormati. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas rahmat, atas berkat dan karunia-Nya, maka pada kesempatan ini kita dapat berkumpul, berjumpa di tempat ini, di aula kantor Desa Napan, untuk menghadiri, mengikuti pelantikan Badan Pengurus Ranting Veteran Kecamatan Bikuni Utara dalam keadaan sehat, walaupun bapak-bapak veteran ini sudah makan garam terlalu banyak, jadi tapi butuhkan untuk melaksanakan tugas yang berat ini. Bapak mengenakan pakaian kebesaran ini adalah suatu penghargaan dari pemerintah atas jasa, bakti, jeripaya, pengorbanan yang diberikan di waktu-waktu yang sudah berlalu. Orang bilang sudah dilakukan, dan di saat ini menghadapi masa depan, perjuangan tidak melawan musuh lewat fisik, tapi kita di wilayah perbatasan yang adalah berbatasan dengan negara tetangga. Kami menghimbau dan tetap memohon kesediaan bapak-bapak sebagai veteran untuk menjadi panutan, menjadi pendorong, menjadi motivator, menjadi contoh lah kepada kami generasi sekarang yang
kadang-kadang lebih banyak terbawa oleh arus informasi, orang bilang arus globalisasi, lewat segala media yang sekarang mengalir begitu cepat, sehingga harapan saya mungkin Bapak-Bapak bisa menjadi penangkar, bisa memberikan informasi, bisa memberikan pengajaran, bisa memberikan cerita-cerita tentang perjuangan yang dulu pernah dilakukan, jeripaya yang pernah dilakukan adalah hasil yang sekarang kita panen, dan untuk melanjutkan adalah tugas yang masih muda sekarang. Yang mungkin dalam perjalanan menghadapi begini banyak tantangan, cobaan, ancaman, kami mengharapkan untuk Bapak-Bapak tetap berdiri di belakang sebagai motivator dan memberi informasi untuk generasi muda ini bisa maju ke depan, menentukan hari depan yang lebih makin lama makin baik. Saya mengucapkan profesiat kepada para pengurus yang tadi baru dilantik. Semoga dalam menjalankan tugas dilindungi, diberkati, dan selalu sehat, sehingga tugas-tugas yang dipercayakan bisa terlaksana dan bisa diselesaikan dengan baik demi kebaikan Legium atau demi kebaikan lembaga veteran ini, dan khususnya untuk masyarakat tempat kita berada atau di Kecamatan Kukubi Utara. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas pada waktu-waktu yang lalu mungkin pada saat itu tidak mendapat perhatian, dan baru pada tahun terakhir ini tadi dibacakan baru tahun 2018 baru ada instruksi presiden, peraturan presiden tentang veteran. Saya menyampaikan permohonan maaf dan sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Untuk Bapak Camat Kukubi Utara yang telah menyampaikan pesan. Baik, selanjutnya mungkin sambil kita mendengarkan kesambutan dari Bapak dan Rodil, kita sambil menikmati snack yang ada di depan Bapak. Satu aja. Bapak, jadi kami berikan kesempatan kepada Bapak Ketua RPD untuk memberikan sambutan. Bapak berikan sambutan sedikit. Berikan sambutan. Sambutan dari Ketua Madam, bukan? Oh, Ketua Madam, mohon maaf. Markas daerah. Baik, terima kasih. Puji syukur atas kehadiran Tuhan. Yang terhormat Bapak Camat di Kukubi Utara yang telah hadir sebelum acara mulai dan melihat pelaksanaan keladi yang terus-menerus, mungkin bosan tapi inilah veteran. Yang terhormat Bapak dan Ramen 16-18-01 di Kukubi Utara, Mimopi Timur, Bapak Kapolsek Mimopi Timur mungkin yang mewakili, Bapak dan Pos Pamtas RI RBTL, Bapak dan perjalanan saya dari Kupang kemarin sampai tiba sini harus bersyukur, dan saya juga mendoakan supaya acara ini berjalan baik dan lancar dan Tuhan campur tangan. Juga tetap bersyukur. Walaupun ada kekurangan di sana sini adalah manusia. Kita memahami. Kita ingin sempurna, yang sempurna itu milik Tuhan. Kita hanya bisa berbuat. Tetap bersyukur, jangan kita benci dari kekurangan kelemahan itu. Kita evaluasi diri kita untuk memperbaiki tugas-tugas yang terdapat. Saya merasa terpanggil untuk menyampaikan ini karena begitu respek Ketua Macap ini melihat perkembangan Macap di wilayahnya. Apabila dia tidak membagi wilayah ini dalam tugas ranting, ada aturan anggaran dasar pemerintah. Oleh sebab itu paling kurang anggota itu 10 orang sudah membentuk satu ranting. Tetapi ini saya dapat data ada 20 lebih ya Pak. 26. Tapi 3 sudah meninggal. Ya. Memang meninggal itu akan wajib kita semua, muda tua sama. Tapi veteran pelan-pelan akan habis, tidak akan bisa diganti. Itu tugas pokok veteran itu banyak. Bapak sudah dilantik, jangan kita bangga dilantik, kita pun tanggung jawab. Belajar mencari tugas pokok saya apa. Tugas membantu saya kepada pemerintah apa. Tugas membantu saya kepada aparat keamanan apa. Kepolisian apa. Kita berperan karena kita panca marga itu ada dituangkan di situ.
Kita suri teladan contoh masyarakat yang terpilih kita. Tidak semua anggota masyarakat jadi veteran. Ya, ini kita nilai kita diri kita sendiri. Jangan kita nilai kita ini dijatuhkan oleh perbuatan kita. Saya nanti pecahkan ada beberapa anggota yang sudah pelaporan dari Kupang, tapi saya mata telinga saya mau tahu ada anggota veteran yang kurang bagus hidup keluarganya, rumah tangganya, kewajibannya itu banyak. Tapi nanti setelah ujung saya akan sampaikan. Tanggung jawab pengurus ini banyak karena saya lihat dengan adanya pembentukan ranting ini untuk perpanjangan tangan pimpinan pusat Jakarta, pimpinan Mada di provinsi, ya provinsi ada pimpinan itu, pimpinan Macap, ada ketua Macap yang ada di kabupaten, kota, dan pimpinan ranting yang ada di kecamatan. Kalau di desa tidak ada, biasanya dibentuk sub ranting. Itu apabila anggota ranting banyak, supaya untuk membantu ketua ranting. Dan ini bapak-bapak jangan pakai mata dan telinga. Saya lihat beberapa waktu yang lalu ada anggota yang menggunakan jabatan mempengaruhi masyarakat untuk mengurus veteran yang tidak punya wewenang. Ada calo-calo, ada kaki tangan yang tidak benar. Dengan adanya dilantik ini kita punya beban tugas untuk meringankan beban kami. Jangan sampai ada terjadi. Karena ada apa? Saya melihat laporan dari wartawan dan koran dan sebagainya, ada anggota masyarakat dirugikan. Karena mereka mau urus, diiming-iming uang sekian banyak oleh perwakilan itu, calo itu, tapi urus tidak beres. Ini pintu tanggung jawab ketua ranting dengan pengurus yang ada dan seluruh anggota veteran. Apabila ada oknum orang itu atas nama veteran untuk mengurus, jangan dipercaya. Saya minta Bapak Camat dengan Pak dan Rami Kapolsek dan Polisi itu membantu supaya tidak sama semua orang itu bisa seenaknya urus. Untuk diketahui, untuk dan Rami Kapolsek itu adalah anggota kehormatan. Jadi sewaktu-waktu saya minta Pak Danam, Kapolsek dan Brimob, apabila mereka minta bantu tugas mungkin ada gini-gini ya seperti tadi sudah inisiatif membantu upacara dan sebagainya. Inilah sebagai anggota kehormatan itu mengambil pedulian. Kita orang tua ingin bagus tampil ya dilatih seperti itu. Memang saya tahu mereka belum terbiasa. Ya kita harus terima kayak lapang dada karena ingin bagus. Kamu pakai ini. Kalau sikap tidak benar, tidak sesuai, mereka perbaiki ulang-ulang. Saya hanya senyum-senyum. Terima kasih telah dibantu saya. Dan tadinya memang saya ada sampaikan dengan anggota tolong jadi bandan upacara untuk berbicara, tapi mungkin lebih inisiatif ya mereka bisa dilatih ya bisa kurang. Walaupun tidak akan sempurna, saya tahu baru main tidak akan bisa baik. Tapi yang penting mereka ada berjuang di luar veteran. Ada. Mungkin di PTU tidak ada, tetapi di Atom Buah lihat. Saya tidak tahu bagaimana. Beberapa saat yang lalu saya dengan adanya mereka membuat lagi mengumpul iuran tidak melalui mekanisme. Saya ke Jakarta minta petunjuk dari DPP pusat. Dan mereka instruksikan untuk nanti Idian Jadal mantan Kapolda, dia akan bagian hukumnya DPP akan datang sini koordinasi dengan Kapolda, Kapolres untuk mencegah mereka. Organisasi yang tidak benar membentuk organisasi di atas veteran, di bawah veteran lagi, mengacaukan organisasi. Ini perjuangan, tapi mudah-mudahan situasi corona ini terkadang mungkin dari DPP akan turun. Kenapa? Kalau kita ada dualisme kepemimpinan, ada pengurusan, kesian para ketua macam di lapangan, mau dengar siapa? Dan tidak didukung oleh anggota veteran yang ada. Masa bodoh. Jadi saya minta Bapak Mama Doran, anggota veteran, biar janda-janda veteran harus juga ada kepedulian ya. Untuk bisa melihat, ini orang benar tidak kalau mengiming-iming masyarakat. Ya, memang saya tahu masih banyak anggota masyarakat yang berjuang belum keluar. Atau belum diproses, belum bisa diproses. Kendalanya jangan lewat seorang lain. Tanya para ketua ranting, ketua maca. Kalau ketua ranting tidak tahu, tanya ketua maca. Supaya memberi informasi yang benar pada masyarakat itu. Kalau kita belum tahu persis, jangan kita coba-coba mengarang-arang, tidak boleh. Kita tanggung jawab kita, apa yang kita omong,
bertanggung jawab apa yang kita akan terlaksana di lapangan. Jadi saya minta Bapak Ketua Ranting koordinasi ke dalam, konsolidasi ke dalam, memperbaiki, membenahi kira-kira apa yang ada di wilayah saya di Mobi Utara ini yang selalu terjadi. Kita mari bersama berbuat yang terbaik untuk organisasi. Untuk itu saya juga ada beritahu sedikit, ada wacana yang mengemuka dari pusat sampai daerah. Kita hanya tunggu saja. Ada perkembangan veteran sebenarnya dari Mei 75 sampai Juni 76. Kalau disetujui ada perubahan undang-undang itu dalam veteran. Saya tidak tahu sampai tahun berapa. Kalau itu disetujui, veteran Proja akan lebih banyak lagi. Tapi sementara ini kita tidak boleh dengan itu. Kita hanya tahu hanya veteran yang berhak adalah tahun 75-76, 21 Mei sampai 17 Juni 76. Sebelum 21 Mei 75 tidak bisa berhak walaupun dia di Timur-Timur. Itu kita harus paham. Setelah 17 Juni 76, dia tugas di Timur-Timur, itu sudah lewat undang-undang, tidak bisa diproses. Kita harus paham ini aturan. Ini undang-undang. Kalau dipaksakan dia persyaratan akan ditolak. Kesian dia sudah korban. Itu persyaratan administrasi. Jangan sampai kita tidak mengerti itu aturan. Undang-undang menyatakan dari 21 Mei 75 sampai 17 Juni 76. Sudah diakui oleh negara bahwa itu provinsi ke-27 Timur-Timur. Dihentikan. Walaupun setelah 17 Juni itu masih ada korban di Timur-Timur, itu tidak masuk. Orang masih tugas di sana, masih ramai. Undang-undang yang menyatakan itu. Kita tidak boleh urat di leher keluar besar-besar untuk penjelasan. Kita boleh kita jelaskan seperti itu. Daripada Bapak paksa urus, di bawah setelah 17 Juni Bapak urus, itu tidak bisa. Itu sudah salah menyalahi aturan. Dan pada saat urus, umur pada saat itu, umur tahun 61 di bawah bulan Juli. Di bawah bulan Juni. Kalau bulan Juli tahun 61 tidak bisa karena itu belum sampai umur 15 tahun. Itu pelanggaran HAM. Undang-undang sudah menyatakan itu. Makanya undang-undang itu menyatakan orang yang bisa ikut tempur sana TPO dan umur 15 tahun ke atas. Di bawah 15 tahun itu anak-anak tidak wajib itu berjuang. Kalau berjuang mati korban aparat keamanan pakai pelanggaran HAM itu. Undang-undang sudah menyatakan itu. Itu persyaratan umum. Jadi kalau umur tahun 60, 61 paling kurang, sekarang paling kurang, orang yang paling muda veteran Saroja itu umur berapa? 60 tahun atau 61 tahun itu paling muda. Kita semua ada yang di bawah 61? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Itu pasti tipu administrasi. Karena saya setelah saya jadi sekretaris, saya melihat banyak orang kelihatan mukanya muda. Tapi saya lihat kok bisa dia, saya cek administrasi, ternyata dia umur betul. Kelahiran 60 ke bawah. Berarti dia tipu administrasi KTP dan kartu keluarga. Ini permainan, sekarang sudah tidak bisa lagi. Online, dia main itu akan tahu itu. Nomor ini tidak akan bisa berubah. Jadi untuk kepala desa Pak Camat sudah ini wanti-wanti karena permainan ini mereka seperti itu. Gitu. Ini juga. Terus ketua macet ini sudah bagus. Apabila dia memenuhi syarat untuk mengurus SKCK, kalau tidak melalui rekomendasi dari ketua macet, Kapolres tidak akan kasih keluar. Bapak saya anggota veteran tentara Purnawirawan pernah tipu tanda tangannya ketua macet untuk urus beberapa orang urus veteran penjara, proses hukum menggunakan jabatan orang, bukan dia ketua macet dia tanda tangan. Saya terbuka. Dia tentara, saya tentara, sama-sama pemain. Tidak benar, saya tidak katakan dia benar. Saya tidak bela. Sebagai veteran, kita tidak boleh. AA, BB, yang salah. Yang benar kita harus angkat. Saya juga mengharapkan seluruh veteran yang ada, mari kita berjuang untuk menegakkan keadilan, kejujuran. Tegakkan itu. Selanjutnya, dan kesempatan ini saya tahu, Anda memutuskan hari ini untuk melaksanakan pelantikan. Saya sampai tanya, makan minum biaya bagaimana? Saya tanya sampai sekecil dengan sekretaris macam ini.
Koordinasi sampai saya minta tidak boleh sampai orang ada anggota veteran karena urungan bersama ada yang mengeluh. Ada yang mengeluh tidak kamu urungan kumpul ini? Ada tidak? Tidak. Inilah jiwa juangnya, jiwa bersama. Harus begitu. Kalau untuk kepentingan kita bersama, kita bersama. Saya sampai tanya, kalau tidak, oke, laksanakan. Ya, nanti momen-momen ini ada lagi perbuatan kita, acara-acara lain. Mari kita dulu bersama, bicara keputusan bersama. Apapun keputusan ada demokrasi. Yang tidak hadir kita tolong jelaskan, jangan sampai tidak hadir, alasan tidak hadir karena dia mau membantah. Orang veteran tidak boleh sifat seperti itu, menduakan. Kawan-kawan sudah memutuskan dia di belakang belayar yang menghancurkan veterannya. Ya, kalau kau disuruh undang hadir, hadir. Bila kau tidak hadir, kau bertanggung jawab atas keputusan. Jangan kau bilang saya tidak hadir, saya tidak setuju, itu tidak benar. Ya, ini saya mengharapkan. Jangan kita membela diri kita dengan hal yang karena kita tidak hadir, kita tidak menghargai undangan ketua macap, ketua ranting. Nah, kita merasa diri kita paling hebat. Saya orang veteran, tidak boleh ada yang lebih hebat. Kamu percaya kepada ketua ranting, kamu percayakan dia punya kelemahan dan kekurangan. Jangan kamu merusak kekurangan dia untuk menceritakan kejelekan dia. Bantu dia, perbaiki dia bersama. Dia baik, kamu dipuji. Dia tidak baik, kamu juga jatuh. Bukan kamu tidak malu, kamu juga malu. Itu jiwa kosa kita. Ya, saya sudah pernah wirawan 10 tahun yang lalu. Sekarang umur saya kemanduk 3 Oktober 53, saya 68 tahun. Semangat tetap saya. Ya, saya tidak pernah mundur. Jabatan apa yang saya diberikan saya tetap tanggung jawab. Ya, saya jabatan kapten itu 23 tahun TNT Perwira. Memang zaman saya tidak punya serangan apa-apa. Sekarang mungkin kami sudah ada kendaraan, bisa naik mayor dan lain sebagainya. Jabatan karena makin lama makin berubah. Negara makin maju, makin mampu itu. Kita tidak boleh iri itu. Kita dorong adik-adik kita untuk melaksanakan tugas. Saya minta, tolong saya titipkan pada para Danramil Kapolsek, tolong bantu saya punya orang tua ini dalam kesulitan apapun. Mungkin tadi contoh seperti upacara dan sebagainya. Bukan hanya ini, nanti pada upacara mungkin hari veteran, hari-hari mungkin apa yang mereka libatkan. Saya sering katakan mereka sebagai anggota veteran penghormatan, minta tolong mereka bantu untuk latihan sebentar segala macam. Saya bilang saya punya hak. Bila anggota veteran tidak sejalan dengan rumah tangganya, hidupnya tidak rukun. Karena saya bilang dulu belum mendapat tunjangan rendah haur, cinta mati dengan orang istrinya. Tapi setelah ada, istrinya sudah anggap sudah tidak. Uang yang ini sudah rubah. Cari lagi yang muda. Saya tidak mau anggota veteran. Kemarin dia akan buat yang belakang saya ancam dan dia kembali baik. Tapi jangan sampai Pak Ketua mati, Ketua nanti ingat. Ada yang tidak benar, lapor saya akan cabut veterannya, gelarnya. 5 pancamarga tadi yang kita bacakan, kita sudah teladan. Masyarakat pilihan. Karena kita sebagai pejuang, tidak semua orang yang saya katakan itu. Dan tidak semua orang kamu enaknya berbuat di luar. Minum mabok, ya, berbuat hal yang tidak benar. Dengan pemerintah tidak sejalan. Ya, program pemerintah tidak dukung, kita mungkin ikut dengan politik praktis yang di luar sana mungkin. Jangan, kita tidak boleh berpolitik ya. Kita berpolitik ala negara. Kita mendukung pemerintah, program pemerintah yang ada di tempat. Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya. Tidak sampai apapun kita tidak bisa berbuat. Ada orang yang ingin kita supaya veteran mendukung, kita tidak boleh. Ya, jangan ikut kampanye atau ingin yang tidak benar. Saya minta di ranting ini ada tidak yang istrinya tidak pernah terima itu tunjangan dakwah. Saya pengarang yang ketua di sini di hadapan habis ranting ini saya dengar sekarang juga Pak Ketua Macap dan Ketua Ranting, orang yang bersangkutan bulan depan harus kasih gaji tunjangan dakwah kepada istrinya. Tahu? Jangan sampai punya istri tapi tidak tahu besarnya berapa. Dia terima langsung dia putar di lain tempat. Tahu dia kasih cari di mana tidak tahu. Ya.
Untuk negara sudah menghargai kamu, memberikan itu. Jangan kamu salah gunakan. Ada perubahan nggak? Saya juga ada lihat ada beberapa veteran lebih jelek rumahnya pada orang yang lain, yang petani, yang tidak dapat itu. Karena uangnya tidak ada yang tidak keruan. Ya. Untuk pinjaman, makanya saya surat keputusan tadi, saya ada tembusan sampai BNI kantor pos itu untuk tahu pengurus ini nanti. Pinjam kalau tidak ada rekomendasi ketua ranting, ketua macam, tidak akan diberikan. Untuk membangun rumah, beli tanah atau apa. Tapi untuk adat tidak. Veteran tidak boleh adat terlalu besar. Untuk menyusahkan hidup. Saya tidak mau saya anggota veteran hidup terluka-luka mempermalukan. Kita lihat di Jakarta, ibu kota kita. Ada veteran yang mengemis-ngemis. Pemerintah tidak memperhatikan. Saya tidak tahu kenapa seperti itu. Kita melihat orang lain, kita di daerah kita tidak boleh terjadi seperti itu. Jangan kita veteran mengemis seperti itu. Harga diri kita di mana? Jual kita punya veteran kita. Untuk minta bantuan. Tidak. Tidak boleh. Ya, saya mengharapkan nanti ketua ranting selalu koordinasi dengan ketua macam. Orang itu saya sudah catat namanya siapa. Yang tidak pernah istrinya sudah entah ada di kota satu, ada yang di sini satu. Yang di kota itu polisi, purnawirawan. Saya jangan main-main. Tidak benar, usul cabut. Biar dia menangis Cina di situ. Nangis darah. Tahu menangis darah? Tahu. Dicabut gelarnya itu. Cabut haknya dia tunjangan. Orang veteran tidak beri contoh itu. Harusnya diberi contoh pada rumah tangga yang lain yang tidak harus dia bisa penasehat. Ada permasalahan keluarga lain. Tapi dia bukan jadi contoh yang tidak baik. Ya, ada itu. Terus kewajiban kita. Kita dapat tunjangan, dahor dan lain sebagainya. Saya lihat Kepa ini sudah lancar, hanya Tempur masih belum lancar, Melaka masih belum lancar, ada kedua, ada permasalahan. Pertahankan terus kewajiban kita ya. Per bulan berapa kewajiban itu iuran? Kewajiban berapa? Tidak tahu. 50.000. Kenapa kamu sudah sepakat Itu kesempatan kamu, makanya ketua macam bikin SK. Saya ini tembusan saya. Jangan sampai ketua macam paksa 50.000. Paksa kan? Tidak. Atas kesepakatan. Itu luar biasa. Karena di Melaka sama 50, di B itu 25. Di Kupang 25. Itu kesepakatan, itu tidak dituangkan dari DPP pusat untuk besarnya atas kesepakatan. Rapat bersama, keputusan bersama dibuat. Saya setuju, karena luar biasa kamu bisa melebihi dari yang lainnya. Tapi saya minta nanti pengurus bertanggung jawab. Itu juga bukan untuk ketua macam, itu untuk organisasi. Ya, organisasi. Nanti kamu kirim 20% itu dari hasil kumpul semua 20% kepada MADA. Itu. Saya datang kemarin itu uang dari itu, tapi uang itu terpaksa saya beli komputer dan lain sebagainya karena kemarin blok membuat ini segala macam. Baca Beru dan Melaka belum bisa karena ada permasalahan. Mereka ada tabung di nomor rekening atas nama saya, tapi belum bisa dicairkan karena belum maksimal dan belum ada keputusan. Saya juga tidak boleh ganggu karena itu memang sudah disepakatan atas nama saya. Dan saya kalau kasih keluar dengan tanda tangan bersama dengan ketua MADA dengan benar. Ya kamu adil tidak? Itu bukan urusannya ketua macam, itu dari pusat itu. Anggaran dasar rumah tangga sudah tertuang. Nah itu. Jadi tolong ya, dipahami. Saya sakit, saya datang ini sudah tatap muka. Ya inilah saya. Ya saya omong tetap menggebu-gebu karena saya punya rekan-rekan veteran sama-sama berjuang dengan saya. Mungkin saya pada saat itu berjuang lewat anggota militer. Bapak-bapak berjuang lewat TPO, ada dinas kesehatan, ada bagian angkutan dan lain sebagainya sebagai TPO, mereka juga berjuang. Ya, itu semua. Kita sekarang satu. Karena veteran tidak ada beda-beda kelas-kelasnya. Bukan militer, polisi ada kelasnya tertinggi, tidak. Karena veteran itu sama. Semua sama veteran. Ya, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Terus saya juga mohon ketua ranting dengan Pak Ketua Macam, lagu-lagu himne veteran, lagu-lagu perjuangan veteran ini tolong dibelajar. Karena itu lagu kita punya jiwa semangat juang supaya pensiun tetap terpatri.
Jangan hanya pada saat kita mau gladi baru kita cari dan lain sebagainya. Ini pelajaran yang sudah terjadi, pelajaran ini tidak terjadi lagi pada saat nanti selanjutnya. Saya harapkan ini Pak Sekda orang harus memahami bagaimana mekanismenya. Pelajaran pertama ini, kedua tidak boleh terjadi lagi, sudah ada dokumen dan anggota sudah bisa menyalip. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya nanti kita perbaiki, nanti kita dialog sebelum saya pulang. Terima kasih. Selamat siang. Sudah menyampaikan beberapa hal terkait pengurusan veteran. Selanjutnya mungkin kita bapak-bapak yang tadi sudah dilantik ya para veteran, kita berdiri membentuk barisan untuk ucapan selamat. Memberikan ucapan selamat kepada kita. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini pertanyaan dan usulan dulu. 1. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Kepala Kantor Veteran Nusa Tenggara Timur. Kami di perbatasan Bikuni Utara ini, Desa Napan, ada banyak anggota yang 15 orang anggota Hansip mulai tahun 71 sampai 82 ke atas. Yang sebanyaknya beberapa orang yang sudah termasuk anggota veteran ini sudah masuk di dalam anggota veteran, tetapi sisa dari beberapa anggota yang lain belum ada masuk melamatkan ke kantor veteran Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang kedua, saya tahun 1917 berkas saya sudah 2017 saya sudah melamarkan berkas saya masuk ke kantor veteran Kupang. Sudah disetujui berkas itu, tetapi sudah ditandatangani oleh beberapa jenderal yang ada 5 jenderal, tapi sampai saat sekarang SK saya tidak keluar sampai saat ini. Ini usulan yang pertama. Yang kedua, minimal saya harus ceritakan mulai kronologis perjuangan Hansip di perbatasan Bikuni Utara. 1. Tahun 74 saya bersama anggota Hansip 2, yaitu Petrus Pot yang sementara berada di depan sini, dia itu sudah anggota veteran, mendampingi Pak Camat Kepitan, Kepala Desa Imbate, mengibarkan sang saka merah putih di wilayah Timur Leste. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai di sini saya mendampingi, ada 3 orang anggota Hansip mendampingi Letnan 1 Baktiar pasukan 743 bersama Petrus Pitus Kono pangkat Serma, Vincent Lule pangkat Serka, Mikhail Bife pangkat Serma, mendampingi seluruh ada beberapa anggota ini. Kami maju ke daerah Waikusi. Tahun 76 saya bersama Domilau, anggota polisi dari perbatasan Walfau, dengan bergabung dengan RPK yang dari Jakarta meramatkan nama sebagai Kita Kristen Katolik. Kami berangkat ke pasukan ke pergolahan Timur di Lorosa pada tahun 75. Tanggal 7 pasukan ini dibenahi di tanggal 7 November 19 tahun 75 di Sarok. Itu saya bersama anggota sementara mereka di pasukan Angkatan Laut yang ini hanya permintaan saya. Sekian karena sudah membahas. Sekian dan terima kasih. Nama saya Simon Kiki, anggota veteran Kecamatan Bikuni Utara, Desa Banglaisi. Saya hanya mengusulkan atau memberikan masukan kepada
Bapak Ketua Pimpinan Lingkungan Veteran Provinsi Tenggara Timur yang sementara hadir bersama kita di sini, saya mau mengusulkan atau mengangkat angkatan kami. Waktu itu kami dipilih mencari hansip oleh masyarakat karena dibutuhkan tenaga kami oleh polisi dan tentara. Waktu itu tahun 1972 kami sudah hansip desa, bertugas di desa sampai 1975 kami harus dipanggil ke OLV ini bersama angkatan darat, polisi. Kami harus ikutan latihan berat di sini selama 1 bulan penuh. Waktu itu saja. Sekarang yang tinggal di Banain pada umumnya 3 desa ini, waktu itu kami dipilih 10 orang dari desa Banain. Waktu itu pasti 1 desa. Kami sampai di sini ikut latihan berat 10 orang. Tetapi ketika kami mendengar informasi bahwa pemerintah membuka peluang untuk kami masukkan berkas-berkas ini untuk mencari veteran ini, teman kami ada 2 orang yang tidak tahu mereka berpikir bagaimana sehingga mereka tidak masuk bersama kami untuk berjuang sama-sama masukkan berkas dari daerah sampai provinsi, dan 2 sudah meninggal waktu itu. Sekarang apakah saya minta penjelasan apakah yang dari 2 ini kalau besok-besok mereka bersedia, karena ini angkatan tahun 75-76 bersedia untuk masukkan berkas, apakah bisa kami membantu mereka untuk masukkan berkas ke daerah dan sampai tingkat provinsi atau bagaimana? Kami mohon penjelasannya. Dan yang kedua, ini tidak tahu tambahan atau ya masukkan juga. Tadi lewat marga, kami adalah manusia teladan, tokoh-tokoh panutan. Karena waktu itu angkatan kami waktu itu sampai sekarang kami masih bersedia untuk membangun pertama-tama dari lingkungan desa, baru ke lingkungan kecamatan. Kami masih bersiap-siap. Tetapi kesian di desa-desa, kadang-kadang kami mungkin tidak tahu pemikiran dari pejabat desa, tidak tahu sekarang mereka berpikir bagaimana, atau anggaplah kami sudah tua-tua, tidak ada sumbangan pendapat lagi, sehingga sering-sering kami tidak dilibatkan untuk musyawarah bersama di desa. Itu saja, supaya kalau bagaimana kebetulan Bapak Camat juga hadir, tiba-tiba adalah rapat berkala dengan aparat desa, bisa angkat-angkat ini dan masukan kepada setiap kepala desa di Utara ini untuk kita sama-sama bekerja sama untuk membangun desa baru sampai ke atas. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Sama seperti Bapak Bena dengan Bapak Simon tadi, bahwa untuk veteran ini sudah ada banyak yang sudah diakomodir, tapi sama mereka ada yang belum diakomodir. Tidak tahu permasalahannya apa, mungkin itu nanti disampaikan supaya veteran yang sudah diakomodir bisa menyampaikan ke teman-teman yang waktu itu mereka sama-sama. Jadi akhirnya timbul kecemburuan, kenapa sama-sama ini sudah jadi, ini belum. Itu mungkin bisa diperhatikan oleh pimpinan daerah, tingkat provinsi. Kemudian 2 tahun lalu itu seperti mewabah, banyak masuk veteran. Jadi hampir setiap hari orang di sana untuk saya tanda tangan mengetahui. Jadi kadang-kadang saya tanya, Pak ini berjuang waktu itu sebagai apa? Itu seperti yang tadi disampaikan Pak Sekretaris Masda, apakah sebagai tukang pikul makanan kah, tukang pikul peluru kah, atau pemantau jalan kah? Yang penting bisa tahu siapa-siapa. Karena waktu itu hampir orang-orang yang zaman-zaman itu semua diiming-imingkan oleh orang-orang tertentu. Apakah dia itu veteran atau tidak, kami juga tidak kenal. Informasi yang saya dengar waktu itu, apabila jadi veteran harus store. Ada yang 12 juta, ada yang 15 juta, tapi rata-rata yang paling tinggi 12 juta. Tapi rata-rata itu 5 juta, 7,5 juta. Kemudian dengan jawaban seperti ini, nanti setelah diakomodir, nanti akan terima kekurangan itu 37 juta. Dari terima kurang 37 juta itu dipotong
12 juta jadi terima bersih 20 juta. Jadi banyak orang mengurus berkas. Kemudian tahun 2019 pas dengan hajatan politik ada juga yang memanfaatkan itu untuk menarik simpatisan. Jadi kalau pilih saya nanti jadi veteran. Nah, ini juga menimbulkan kecemasan di masyarakat. Hingga mungkin lewat para pengurus yang ada, mungkin ini kebetulan pimpinan daerah ada bisa menyampaikan ke anggota veteran untuk informasi ini dikelirkan. Sehingga jangan sampai yang disampaikan ada dualisme. Jadi mau taat kepada yang lembaga resmi atau yang tidak ada penanggung jawabnya. Ini disampaikan ke masyarakat, masuk ini bayar sekian, nanti kemudian akan diberikan buku rekening dan akan terima uang. Saya bilang, ini mau terima uang dari mana? Pemerintah ini mau bayar ambil semua, apalagi dengan janji tiap bulan 5 juta, 2 juta. Saya bilang, ini coba dipikirkan dulu, ini perintah ini dari siapa, dari mana? Nah, ini juga sering terjadi di kami di Texas ini. Bela negara. Dan kadang-kadang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ada bela negara juga. Ini juga diberikan pencerahan kepada anggota veteran supaya bisa sebagai teladan yang benarnya yang ini yang lain itu terus ikut lagi. Mungkin itu saja, terima kasih. Di perbatasan kurang lebih 15 orang hansip, ada yang sudah dapat, ada yang belum. Pada saat itu Bapak sudah sampai di mana pengurusannya? Bilang tanda tangan sampai di mana? Ini saya ada bawa berkas Pak Kelurahan. Ada penanda tangan dari Mana saya lihat sini. Ini belum ada skep juga, belum dapat. Ini sebelum saya jadi sekretari. Nanti ini berbundel fotokopi ke saya. Itu saja. Saya berdoa untuk saya apabila nanti saya ke Jakarta saya bisa bawa berdua. Tidak perlu banyak omong. Saya poin satu. Karena begini ya. Ini berkas ini yang penting ada bukti ini. Kemarin saya juga kendala tiap tahun di pusat ke Jakarta mewakili DPD. Tiap kali saya berangkat dari Minpet itu titip saya yang seperti ini. Yang sudah usul sekian lama belum turun. Mereka titip. Pada sebelum ganti Minpet Pak Jaka itu aman. Tiap kali saya mau berangkat jauh hari mereka fotokopi semua. Gitu. Nanti saya ke Jakarta ambil waktu setelah habis Sarasehan saya curi waktu ke Keman. Saya tunjuk ini. Langsung saya bisa bawa langsung skep dan gelar langsung. Karena mereka sudah kenal saya, sudah bagus. Memang saya yakin ganti pejabat segala macam. Ini dunia ini sekarang tidak bisa lagi polusi ini tidak bisa Pak. Jangan Pak. Ada kala saya hati itu dalam masih dinas saya tidak bisa main-main begini, tetapi setelah jadi pengurus ini saya hanya tutup mata saja. Saya bilang sudah kalau begitu kamu kasih nomor rekening tapi jangan melalui saya. Nanti tolong lewat orang. Begitu juga saya waktu jadi Kabintal Korem itu kalau orang umat tentara itu saya tidak mau. Saya bantu selesai kamu minta ucapan terima kasih ke ini yang sudah bantu. Apapun kasih saya kasih tahu itu ucapan syukur dan terima kasih. Jangan target. Tapi sekarang pelaksanaan ini tidak seperti itu. Saya ini hanya hati sakit. Ketua macam ini sudah bertabrak sampai ngomel teriak sampai ditabrak. Ya manusianya itu. Di depan dalam pengarang ini saya tidak memungut biaya dan sebagainya. Tapi praktek di lapangan kami yang melihat sendiri di lapangan sangat sakit. Ini. Tapi saya berusaha untuk satu pintu saya berjuang supaya tidak ada masalah di dalam pengurusan. Tapi ya mudah-mudahan orang sudah terbiasa dengan begini mengurus. Kalau tidak ada ini juga mereka juga tidak lancar dan lain sebagainya. Di depan saya mereka, iya bapak, tapi di belakang orang melihat main mata lagi dengan orang yang mengurus. Ada yang tikungan, main tikungan. Orang yang bersangkutan itu mau keluar, ada kalau main tidak. Ini juga serba salah. Ya Pak, ada serba salah. Kita mau ingin supaya mereka jangan kasih, tapi orang-orang di luar tuh mendekat dengan yang itu. Jadi saya mau beresin di mana orang kita sendiri yang ngurus seperti itu dan mereka sabut. Saya beberapa persoalan yang dapat saya tangkap dan saya proses hukum.
Tapi dalam bermain lagi dengan operasi hukum tidak lanjut. Ini kendala. Tidak mau doa karena semuanya ini juga campur tangan Tuhan. Hati kita omong dengan manusia, tapi orang yang kita setuju itu juga kalau dia memang tergerak dengan senang hati dia bantu. Saya biasa ngadep langsung direktur veteran itu, jenderal sana. Ada berapa yang sampai belas tahun? Ini bapak tahun 2017, tapi ada yang sudah belasan tahun sampai 15-20 tahun yang saya bawa. Dari Minpet sudah tunggu kan sudah usung, tapi tidak kasih dengan ada kawan bukan bapak berjuang untuk bapak sendiri ya. Ada berapa orang yang belum turun? Ada termasuk catatan ada seperti bapak ini, Bendik. Nanti fotokopi sama-sama. Jangan berjuang untuk satu orang ya. Doa, berapa orang? ada Bapak Yosef Babu. Ya pokoknya itu semua ya. Nanti kasih tahu semua. Fotokopi nanti lewat Pak Ketua Macap. Jangan langsung tembak saya, kasih Pak Ketua Macap. Apa? Dengan surat ini nanti ke sana Ketua Mada dikasih. Walaupun nanti kasih saya, biar ada administrasi. Saya berjuang nanti ke sana bukan saya cari uang. Nanti turun itu, saya tidak minta telepon mereka, mari datang saya bawa dari Jakarta, tidak. Saya serahkan ke Minpet. Itulah Minpet, itu berarti orang ini, oh ini saya kenal, nanti panggil dia. Bapak ini Bapak sudah turun. Bapak kasih berapa? Itu. Nanti jual kami lagi dari Mada sekian, pada kami tidak pernah minta. Kami tidak pernah minta. Kalau untuk bapak-bapak udah ketahui. Dulu sebelum Kababin Pak Leo kami ini Pak Jaka ini, kami berusaha satu pintu. Secara uang sebenarnya tidak ada. Saya ada minta Mada tidak, tapi Kababin tidak bisa, Mada harus dapat, biar sedikit. Saya bilang biar sudah, saya tidak mau. Yang penting kamu mau berapa saya tutupi kalau ada persoalan. Saya bela. Yang penting satu pintu yang baik supaya saya punya anggota veteran jangan membengkak biayanya. Kalau ada kita omong jujur siap. Ya sepakat berapa biar kita di belakangan juga aman enak itu. Tapi kalau ditanya orang kita bilang tidak ada, biar aman tuh bisa kita bela. Tapi kalau di luar-luar, saya tidak mau itu lagi. Saya sudah ikut jalan seperti itu, tapi tekan harga. Sudah jalan bagus. Tetapi permainan lagi yang oknum-oknum itu membengkak. Baik, saya bilang ini orang begini-gini, Ketua Macap, Ketua Ranting tolong lihat. Apabila ada orang yang mengaku dia terima uang gini, rekam, siapa pembicara kasih tahu. Tapi tidak ada yang mau rekam, ada yang jujur. Dan dia melakukan kejahatan. Banyak. Mungkin ada di depan kita yang baru turun ini, uang keluar banyak tapi dia tidak kasih tahu. Karena tidak melalui Ketua Macap. Dulu kan Ketua Macap turun, Ketua Macap dipanggil di SK sekian banyak. Sekarang mereka langsung turun ke lapangan. Kenapa di balik itu? Jangan munafik. Jangan munafik, bilang tidak ada. Ketua Macap sudah bisa orang yang lumpuh dengan jadwal masih bisa suruh orang hadir. Ketua Macap dengan kaki tangan yang punya resmi jabatan itu. Bagaimana saya dengar ini? Ketua Macap mengeluh, saya juga bilang inilah kita punya saudara-saudara yang mengurus ini. Jadi begini. Pada tahun 74 dan 75 itu, saya sudah jadi anggota polisi di sini waktu itu. Tempat latihannya ini mah orang-orang Hansip pada saat itu juga tahu sini. Berapa jumlahnya? Seluruh kabupaten itu anggota Hansip 450 orang ambil dari batas ujung sana sampai batas ujung sini. Itu ada 450 orang yang dilatih. Dengan catatan persiapan untuk menghadapi di dalam ini. Ya. Betul. Tetapi saat penggunaannya itu yang menjadi kronologis nanti kita cerita. Bapak masuk di mana? Kalau Bapak ikut masuk sampai di dalam sana, itu namanya membantu. Tapi kalau Bapak hanya berada di batas ini, berarti kita menjaga negara kita. Kita di luar situ. Itu yang masih menjadi perdebatan. Sesungguhnya pada tahun 75 itu kesatuan-kesatuan militer, polisi segala macam di NTT sudah di-BKO-kan kepada daerah perang itu. Tetapi itu tidak dipertimbangkan juga. Nah, oleh karena itu sarkis itu yang membuat kita kendala ke situ.
Nah, masih banyak yang belum. Sekarang persyaratan kemudian itu bapak-bapak yang dapat ini, saya buat apa? Tidak ada surat tugas dari satu pejabat pemerintah memberikan keterangan bahwa dia ikut serta membantu tentara untuk di sini. Tidak ada itu. Karena kita sampai sering mana Pak? Saya larinya ke Pak Dandim, Pak, tolong Pak, anggota saya mau urus veteran tetapi waktu itu tidak dapat surat tugas. Ini minta surat tugas. Bilang sulit, mana daftar nama-nama. Saya lari ke kantor Mawil Hansip bahwa itu masih ada satu instansi yang pimpin itu, Hansip itu. Cari arsipnya tidak ada ketemu. Kalau ada ketemu bagus, nama Hansip itu sebawa. Tapi tidak. Nah, oleh karena itu dengan adanya kejadian di Atambua maka ini ditutup total. Karena banyak. Saya punya usulan ada 9 orang yang tertahan di Denpasar sampai dengan saat itu, termasuk Bapak dan pun teman-teman. Karena surat tugas itu mereka tidak pilih lagi. Saya bilang Pak, jangan kirim pulang. Biar saja dulu di sini. Nah, oleh karena itu saran kepada Pak Sek, apabila ada pertemuan di Jakarta, Pak tolong angkat. Bagi mereka yang pada tahun 74-75 yang ditugaskan tim Susilata, kami sudah bergerak Pak. Tidak ada surat tugas, masuk saja. Nah sekarang kalau mereka minta surat tugas itu kami mau ambil dari mana? Itu yang menyulitkan kami sampai saat ini tidak bisa urus. Nah oleh karena itu tolong diangkat di tingkat atas supaya kalau bisa dipertimbangkan, saling menyaksikan antara satu sama lain Pak, sehingga nanti bisa keluar. Kemudian yang menyangkut yang Pak Camat angkat bahwa ada pendaftar ini, betul Pak Camat, saya dapat informasi. Dan kalau tidak salah saya pernah surati Bapak Camat untuk siapkan waktu kita memberikan penjelasan kepada masyarakat. Karena orang-orang itu datang membawa nama, adat dan segala macam, mau rekrut orang, pakai Atambua, minta uang kiri kanan saya tidak tahu berapa, tapi saya dengar itu cukup lumayan. Saya telepon lapor kepada Babin di Denpasar, tidak benar itu omong kosong. Omong kosong. Peraturan perundang-undang saya ada pegang. Makanya saya di sana kalau yang mau urus veteran datang dulu, saya dia tanya sulit, saya kasih rekomendasi polisi tolong kasih keluarkan ini. Karena polisi juga takut. Polisi juga jaga kemungkinan, bukan takut, jaga kemungkinan. Dia kasih keluar sekali kemudian hari terjadi ini, dia bilang waduh, polisi yang kasih keluar ini, ya kami juga terbawa lah. Makanya polisi tanya saya, Pak, pastikan betul. Kalau memang dia pejuang, kita kasih. Oleh karena itu polisi biasanya minta rekomendasi dari saya. Betul-betul dia berjuang, saya kasih. Tapi kalau tidak betul, mengapa saya bilang tidak betul? Saya naik ketemu dari Atambua yang pergi di sana, kami sama-sama di hotel. Pegawai Kemhan datang di hotel situ, mereka kerja di situ. Besok pagi dia pulang, dia angkat bawa ini berkas, masukkan di dalam. Jenderal tanda tangan. Jenderal kita percaya dia orang dalam yang kerja, kasih tanda tangan. Ternyata setelah keluar itu sekarang banyak protes, banyak palsunya. Saya punya mata 2 bikin, dia dan kami tinggal satu hotel. Itu ceritanya. Makanya ada data veteran antara Denpasar dengan Jakarta bertolak belakang. Makanya dia bilang, kan? Oh, saya di Kemhan sana mereka bilang, oh Atambua itu banyak palsunya. Di Taspen, maaf ada begini. Karena saat itu seleksi, Taspen masih bisa masuk sampai lapangan, cari tahu. Mereka datang sampai paroki, ambil surat baptis itu dari ini. Ternyata di sana dia lahir tahun sekian, baptis tahun sekian. Dia di sini sudah rekayasa bilang tahu lahir tahun sekian, ini KTP sekian. Banyak. Makanya tidak proses. Jadi hati-hati. Itu di dalam pasal itu menyatakan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, lalu terbitlah surat keputusan menyangkut veteran, diberikan kepada veteran. Ancaman hukumnya apa? 5 tahun.
Saya kalau mau masuk orang di penjara gampang. Ada beberapa orang yang harus sudah sekian veteran semua. Saya ada pegang, tapi saya masih berdoa minta petunjuk Tuhan. Saya mau masuk dia atau tidak? Ada. Tidak pernah berjuang di orientasi, pergi kasih doi, selalu urus banyak. Ada. Jadi itulah. Jadi bapak-bapak jangan ini, tapi kita lihat. Pak Sek punya tanggung jawab sebagai ini untuk membawa suara kita omong di pusat. Mudah-mudahan satu saat perpanjang ini tahun veteran, tahun pendaftaran itu. Kita kan hanya dari 21 Mei 75 sampai dengan 17 Juli 76. Deklarasi Wali Gokat dianggap tidak sah. Padahal manusia masih berjatuhan. Nah ini ada usul kepada pemerintah untuk memberikan ya mungkin sampai 80 atau berapa. Nah, kalau sampai 80 ya masih bisa kita urus. Saya kira itu penjelasan tambahan saya dan Bapak Camat itu jadi bagi masyarakat kita yang kena tipu itu mesti dikasih penjelasan kepada itu. Kemudian Bapak Camat ada satu program bedah rumah oleh pemerintah. Tahun 2016-2017 saya sampai Jakarta kami dapat 17 rumah. Saya bagi 9 di TTU, 8 di TTS. Tapi masuk pada tahun 2019 masuk COVID, semua uang yang ada di BUMN ini dipergunakan untuk COVID. Jadi tidak jalan. Satu-satunya jalan yang nanti saya minta sesuai petunjuk dari atas, mungkin saya akan mendekati Pak Bupati. Kami akan mendekati Pak Bupati. Minta program rumah untuk rakyat itu kan bisa di tiap-tiap desa ada veteran ya kasih satu tiap tahun lah. Itu usulan kami. Jadi mungkin usulannya dari Bapak Camat pada saat musrembang